Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang keempat yaitu mengenai restriksi. Di dalam biologi molekuler kita mengenai istilah restriksi itu pada DNA. Tujuan praktikum mampu memahami prinsip restriksi DNA dan mampu secara mandiri melakukan kegiatan restriksi DNA. Nah, pada kegiatan restriksi ini di mana DNA tersebut kita pisahkan atau kita potong. Kegiatan rekayasa genetika untuk menghasilkan variasi genetik baru melalui kombinasi-kombinasi DNA merupakan hal yang rutin dilakukan oleh pada pemulia tanaman. Pemeliharaan tanaman dapat dilakukan secara konvensional dan juga secara biologi molekuler atau secara molekuler langsung dilakukan pada DNA tersebut. Kalau secara konvensional dapat berupa fertilisasi, misalnya persilangan antara dua jenis tanaman dengan penyerbukan. Jadi misalnya diambil serbuk sari dari tanaman A, dijatuhkan ke kepala putih yang jantannya ke tanaman yang B. Mungkin kalian sudah belajar di pemeliharaan tanaman. Nah, kalau misalnya kita ingin secara langsung menyusun dalam tanda kutip DNA tersebut, dapat dilakukan dengan cara restriksi ataupun pemotongan DNA. Kegiatan tersebut dapat dilakukan jika stok atau sejumlah fragmen-fragmen DNA tertentu dalam ukuran yang lebih kecil tersedia di laboratorium. Misalnya dalam penyimpanan keanekaragaman hayati yang disimpan adalah DNA-nya. Bagaimana bahan dari DNA yang tersedia kita gunakan untuk penyusunan DNA. Fragmen-fragmen berukuran kecil tersebut dapat disediakan melalui kegiatan pemotongan DNA dengan bantuan enzim restriksi. Enzim restriksi adalah enzim yang berfungsi memotong molekul DNA pada rangka gula fosfat tanpa merusak basa nitrogen. DNA seperti yang kalian ketahui terdiri dari gula, fosfat, dan basa nitrogen. Pada pemotongan DNA diperlukan suatu bahan yang bisa memotong DNA. Bahan tersebut berupa enzim. Enzim yang bisa memotong disebut dengan enzim restriksi, atau dalam dunia ilmiah kita sebut dengan gunting DNA. Nah, enzim ini memiliki spesifikasinya masing-masing yang bisa memotong DNA pada kondisi tertentu. Penggunaan dari enzim restriksi ini tentunya tanpa merusak dari rangkaian DNA itu sendiri. Mekanisme kerja enzim restriksi ialah berikatan pada molekul DNA dan menyebabkan terjadinya reaksi hidrolisa pada ujung 5 dari ikatan fosfodiester molekul DNA. Hidrolisa adalah reaksi kimia yang memecah molekul air menjadi kation hidrogen dan anion hidroksida melalui proses kimia. Umumnya, sekuens enzim restriksi terdiri dari 4-8 pasang basa. Pemotongan molekul DNA oleh enzim restriksi menghasilkan 3 jenis pola pemotongan yang berbeda. Pada pemotongan pita DNA, kita kenal dengan istilah sekuen enzim. Sekuen enzim ini adalah rangkaian dari enzim yang bisa memotong DNA pada bagian tertentu. Nah, yang dipotong di sini adalah susunan dari basa nitrogennya. Kita bisa melihat di sini ada jenis dari pemotongan enzim. Jadi enzim itu bekerja seperti apa? Yang pertama, pola ujung buntu atau blunt end. Pola ini dihasilkan apabila enzim restriksi memotong kedua untai pita ganda pada posisi simetri. Kita lihat di sini keduanya berada pada ujung 5 dan 3. Seperti yang kalian ketahui, ujung 5 dan 3 ini adalah mengenai letak karbon C nomor 3 dan 5 dari gula pentosa yang ada pada nukleotida.
Jadi penandanya di sini 5 dan 3. Kemudian pemotongannya di sini simetri, atas dan bawahnya dipotong. Kemudian ketika dipotong ini dihilangkan oleh si enzim tadi dan terjadi ruang kosong di sini. Dan inilah tempat untuk menyisipkan DNA. DNA yang bisa diambil dari tanaman lain atau yang sama spesies ataupun beda, ataupun ada percobaan ingin menyisipkan DNA. Pola ujung kohesif kompatibel atau kompatibel kohesif N. Pola ini dihasilkan apabila enzim restriksi memotong secara simetris pada situs pemotongan dan menghasilkan hasil pemotongan memanjang pada ujung 5. Nah, kalau pada ujung 5 itu seperti ini. Ya, jadi ketika dia dipotong dia akan menghasilkan ujung 5 di sini. Ini tempat yang kosong. Kemudian pola ujung kohesif inkompatibel atau inkompatibel kohesif N. Pola ini dihasilkan apabila enzim restriksi memotong secara asimetris pada situs pengenalan dan menghasilkan hasil pemotongan memanjang pada ujung 3. Nah, kalau yang ini pada ujung 3, kita melihat di sini pada ujung 3 kemudian terjadi pemotongan. Ya, di sini akan muncul ujung 3. Enzim restriksi yang pertama kali berhasil diisolasi dan dikarakterisasi berasal dari organisme bakteri Haemophilus influenza dan diberi nama enzim HIN2. Saat ini telah tersedia berbagai macam enzim restriksi yang tersedia secara komersial. Jadi bisa kita beli enzimnya, mungkin bisa menyesuaikan dengan yang kita inginkan. Apakah kita ingin memotong pada bagian yang mana, itu bisa kita sesuaikan. Untuk enzimnya sendiri memang diisolasi dari berbagai macam sumber. Contohnya seperti yang ada di modul ini, dari bakteri. Ada dari enzim, entah itu dari tanaman, dari hewan dan sebagainya, dan kemudian dijual belikan. Nah, harga enzim ini memang bervariatif dan tergolong mahal. Karena untuk enzim contohnya Haemophilus influenza ini untuk 5.000 mikrogramnya saja itu harganya sekitar 1 juta rupiah. Di antara enzim-enzim restriksi yang ada, terdapat beberapa di antaranya yang memiliki titik potong yang sama dan dikenal sebagai isosizomer. Jadi kalau dia bekerja pada titik potong yang sama seperti yang di atas tadi, dia disebut dengan isosomer. Senyawa enzim yang berbeda tetapi memiliki urutan titik potong pengenalan yang sama. Jadi ini tujuannya atau manfaatnya ketika kita misalnya kehabisan enzim ini atau enzim ini rusak dan sebagainya, kita ingin membelinya kembali tetapi sayangnya tidak ada tersedia lagi. Kita mengetahui atau mencari tahu enzim mana yang memiliki titik potong pengenalan yang sama sehingga kita bisa mengganti dengan enzim yang lain. Persamaan ini dapat berupa urutan bahasa pengenal yang sama maupun hanya titik potongnya saja yang sama tetapi sisi pengenalannya berbeda. Berdasarkan panjang sekuens sisi pengenalan, enzim restriksi terbagi menjadi 3. Nah, ini ada yang sama, kita lihat contohnya tetranukleotida 4 cators, jadi 4 nukleotida. Masih ingat tadi nukleotida terdiri dari fosfat, gula, dan basa nitrogen. Jadi ada 4 yang bisa dipotong. Contohnya ini berarti mereka ini disebut dengan isosizomer. Kemudian kalau 6 ini heksanukleotida, kalau 8 oktanukleotida. Untuk yang oktanukleotida ini memang jarang sehingga disebut dengan istilah rare kata restriction enzyme. Nah, untuk enzim restriksi itu ditulis miring, kemudian untuk kode belakangnya tidak miring, itu untuk angkanya.
Selain itu, setiap enzim restriksi memiliki suhu inkubasi masing-masing, begitu juga suhu inaktivasinya. Jadi untuk penyimpanannya, karena enzim ini sangat dipengaruhi oleh suhu, sehingga penyimpanannya juga harus sangat diperhatikan agar tidak rusak. Karena sayang sekali dengan harga dan mungkin juga carinya susah dan sulit untuk ditemukan, karena harus diisolasi dulu dari sumbernya. Kemudian bahan dan alat yang dibutuhkan. Yang pertama ini ada enzim restriksi BAM-HI. Ya, BAM-HI ini adalah heksanukleotida, artinya dia memotong 6 nukleotida. Asalnya diisolasi dari Bacillus amyloliquefacens. Kemudian buffer Tango. Pastinya kegunaan buffer di sini adalah supaya reaksi yang terjadi itu stabil, terutama kerja enzim restriksinya. Kemudian DNA sampel, DNA sampel ini merupakan hasil dari isolasi DNA, kemudian double distilled water. 1 KB DNA leader ini penanda berat molekul siap pakainya, kemudian 10 kali bromfenol blue, kemudian 0,5 kali trisborat EDTA, kemudian gel agarosnya ethidium bromide, pipet tisu marker tube Evendorf. Tube Evendorf di sini adalah untuk tempat reaksinya, biasanya terbuat dari plastik dan bawahnya itu bentuknya seperti kerucut, dan sarung tangan. Untuk peralatannya ada water bath. Water bath di sini fungsinya untuk merendam dalam air dengan wadah agar suhunya stabil. Pipet mikro, seperangkat alat elektroforesis, UV transluminator, rak berdiri untuk tube Evendorf, pena marker dan permanen, dan kamera. Karena tadi tube Evendorfnya itu di bawahnya bentuknya runcing atau sulit untuk dia berdiri sendiri, sehingga perlu diletakkan di rak. Cara kerjanya, yang pertama siapkan sekitar 500 nanogram DNA sampel yang akan direstriksi untuk masing-masing 4 kelompok praktikum. Nah, karena ini sangat kecil sekali, makanya penggunaan dari timbangannya juga berbeda dengan timbangan biasa. Nah, kalau ini kita lihat ada catatannya, jika 1 mikroliter DNA sampel memiliki konsentrasi 50 nanogram, maka jumlah DNA sampel yang digunakan untuk mendapatkan konsentrasi tersebut adalah 10 mikroliter. Kemudian untuk enzimnya di sini restriksi yang digunakan adalah bahannya, konsentrasinya, kemudian konsentrasi yang dibutuhkan dan kebutuhannya. 1Rx ini adalah 1 resepnya. Jadi ini yang dilakukan pembuatannya 0,4. Kemudian kalau misalnya ingin 4,5 resep 1,8 dan seterusnya. Untuk 1 enzim dapat memotong 1 mikrogram DNA. enzim ini adalah satuan untuk berat molekul yang tidak diketahui pada enzimnya. Kemudian bagi lautan master mix koktail tersebut ke dalam 4 tube Evendorf berbeda-beda, masing-masing sebanyak 15 mikroliter dan diberi label. Karena tadi ada 4 kelompok, jadi dibagi ke 4 tube Evendorf. Tambahkan DNA sampel yang digunakan ke masing-masing tube Evendorf dan ditipping untuk menghomogenkan. Jadi perlu digoyangkan tube Evendorfnya sehingga dia tercampur. Inkubasi larutan restriksi di dalam water bath selama 3 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Koktail restriksi tadi diinkubasi di water bath, kemudian setelah 3 jam dilakukan inaktivasi pada suhu 60 derajat Celcius selama 15 menit.
Nah, di sini harus diketahui di mana sih letak suhu yang sesuai untuk inaktivasi enzim. Karena setiap enzim memiliki suhu dan lama waktu inaktivasi yang spesifik. Jadi di sini enzim BAM-HI ini memiliki suhu inaktivasi 60 derajat Celcius yang dibiarkan selama 15 menit. Kemudian lakukan analisis elektroforesis, sertakan DNA sampel yang belum direstriksi sebagai pembanding. Jadi kita ingin melihat DNA yang sebelumnya belum dipotong dan sesudah dipotong, di mana sih perbedaannya. Bisa kita lihat di bagian mana pemotongan tersebut terjadi. Kemudian seperti biasa ini ada soal-soal latihannya. Sebelumnya silahkan ditonton video ajarnya supaya lebih mengerti dan memahami mana sih yang digunakan pada protokol kerjanya, yang mana disebut dengan water bath, mana yang untuk ependrop, itu bisa kalian lihat. Nah, demikian untuk restriksinya. Jadi di sini sudah jelas ya restriksi ini ketika sudah selesai tadi isolasi DNA, tetapi di sini masih ada bagian elektroforesisnya masih digunakan, dan kemudian DNA tersebut bisa kita potong dan dilakukan penyisipan. Jadi untuk pemotongannya itu digunakan enzim, dan enzim itu cara kerjanya berbeda-beda dan lebih spesifiknya untuk aktivasinya dan inaktivasinya. Ya, silahkan dibaca kembali untuk istilah-istilah di restrifikasi ini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.